saudara, Yesus Kristus sendiri bahasa ini sebenarnya nggak cocok. Sampai dia memikul salib juga nggak pernah marah. Kok marah Yesus Kristus? Coba hari ini kita belajar kenapa dia marah. Kenapa dia marah? Coba kita belajar. Markus pasal 11, 15 antara 17. Saudara, 12 coba baca. 1, 2, 3. Sebentar. Tadi hari ini kok semangat, kok sekarang membaca ini kok nggak semangat. Coba dengan semangat. 1, 2, 3. Kalau bait Allah 3 bagian. Paling yang tempat kanan itu adalah tempat Maha Kudus, ya. Sebelah kiri bait Allah 3 bagian, ya. Saya lagi bicara bait Allah, ya. Yang paling yang cukup yang kudus itu adalah Maha Kudus. Setelah itu kudus. Setelah itu paling yang kiri itu adalah tadi saudara baca tadi halaman. Coba ikut halaman. Tapi menurut Yesus Kristus sudah masuk ke kota Yerusalem, pertama melihat bait Allah, dia masuk bait Allah. Setelah itu mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, ya. Jadi karena Yesus Kristus sangat marah, kemarahan gitu, jadi membalikkan meja-meja, menukar uang, dan pangku-pangku juga pedagangan merpati, ya. Sampai di sini saudara paham? Nah, ayat 13, 1, 2, 3. Jadi rumahku itu adalah gereja atau bait Allah. Itu adalah di mana apa itu disebut rumah 2. Ada yang Matius disebut rumah 2 untuk segala bangsa. Ada yang tulisan seperti itu. Tapi Markus dia tidak, tetapi kamu menjadikan sarang penyemun. Suasananya saudara mengerti, ya. Jadi di bait Allah harusnya rumah disebut rumah 2 untuk segala bangsa. Tapi sedang mereka lagi apain tadi, saudara? Jual beli, ya, jual beli, menukar uang di situ, ya. Coba sekali lagi, apa yang Yesus Kristus lakukan atau tindakan? Iya, 1, 2, 3. Kelihatannya marah atau enggak? Sangat marah. Ya, coba kita perlu mengerti latar belakangnya, saudara. Nah,
Saudara pernah makan sandwich? Ya. Jadi kalau sandwich, saudara melihat sandwich, paling di bawahnya roti dan sayur, paling atas juga roti dan sayur, toh. Tengah-tengahnya apa? Daging gitu. Nah, itu adalah sandwich. Tetapi Markus suka bikin sandwich untuk saya dan saudara makan saya. Ya, saya membawa saudara cepat mengerti. Saya membawa perumpamaan sandwich karena supaya saudara cepat mengerti. Jadi maksudnya tujuannya ini, ayatnya saudara penting sekali. Tujuan ayat ini supaya saudara mengerti di dalam dagingnya seperti apa gitu. Tapi daun-daun atau di sayur-sayurnya ada di bawah dan atas. Jadi roti dan sayurnya di bawah, roti dan sayurnya di atas, tengah-tengahnya itu yang penting sekali. Saudara paham sampai di sini? Nah, kalau begitu di bawah sayur dan rotinya apa? Atas sayur dan rotinya ini apa? Perlu tahu dong? Kita perlu tahu dong? Kita perlu mengetahui bagaimana ini sandwich untuk atas sayurnya ini seperti apa? Ya, kita yang mulai di sini, kita coba membaca yang ayat Markus pasal 11, 13, 14, ini sayurnya seperti apa, sayur dan rotinya seperti apa. Tetapi ini juga penting. Tapi lebih pentingnya tengah-tengah. Garit, paham ya? Paham nggak? Belum paham? Saya ulang lagi? Nggak usah? Nggak usah ya? Wah, kok pahami yang lebih cepat, kok laki-laki ini kok jawabnya agak lambat. Ya, coba perumpamaan aja Markus pasal 11, 13, 14 membaca dari perumpamaan 1, 2, 3. Orang akan tidak berubah hanya berdasarkan Yesus mengutuk kepada pohon ara. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Nah, Yesus Kristus sedang jalan ke masuk Yerusalem. Sebelum masuk Bait Allah, setelah itu melihat pohon ara. Setelah melihat, buahnya enggak kelihatan, cuma kelihatannya daun-daun saja. Paham? Jadi ini adalah semacam contoh. Manusia juga ya. Jadi sudah cukup lama ikut Yesus Kristus, cukup lama dia percaya kepada Yesus Kristus, kadang-kadang di depan muji-muji, memuji Tuhan, tetapi sebenarnya seperti kelihatannya hanya daun-daun saja. Jadi kelihatannya ganteng sekali, ya oleh karena itu dia langsung kadung Tresino, tahu kadung Tresino tahu? Oh tahu ya? Oh, dari Papua Nugini juga tahu. Maksudnya, oh sorry, bukan Papua Nugini, Papua ya. Jadi maksudnya kadung Tresino itu adalah, pokoknya saya suka dia. Jadi saya nggak mau tahu dia orangnya seperti dari mana, dia seperti pendidikannya apa, dia pada dasarnya apa, dia nggak mau tahu. Pokoknya langsung jatuh cinta. Itu adalah siapa yang amin? Ya. Jadi kita perlu, apakah dia hanya daun-daun saja? Kelihatannya pohon ara hanya buahnya nggak ada. Apakah kelihatannya bagus tetapi hanya buahnya nggak ada, daun-daun saja. Jadi manusia bukan tujuannya asal makan sehari 3 kali makan, wes tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Bukan tujuannya itu, tujuannya ada gitu. Kalau itu maksudnya tujuannya nggak ada, seperti tadi pohon ara tidak ada buahnya. Ya, jadi apa yang lakukannya Tuhan?
cara marahnya langsung apa? Mengutuk kepada pohon ara, jangan lagi. Kalau tidak ada menghasilkan buah, jadi lebih bagus jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Maksudnya buahnya nggak ada, makan gimana? Jadi manusia ganteng sekali atau kelihatannya cantik sekali, tetapi dia nggak ada buahnya, cuma daun-daun saja. Hanya cantik doang. Setelah cantik, buahnya laki-laki berubah di situ juga. I miss you, I love you, tetapi daun-daun saja. Nggak tahu daun-daun saja atau hasil buahnya nggak ada, menghasilkan buahnya nggak ada, tetap kadung tresino. Nggak mau tahu, pokoknya wes, bahasa Jawa wes, pokoknya saya I love you, I miss you. Tapi kalau orang intelijen atau orang percaya Tuhan, tanya dulu kepada Tuhan, apakah saya perlu jatuh cinta kepada dia? Karena saya lihat cuma daun-daun saja. Apakah saya perlu? Nah itu saudara, maksud saya bahasa bergaul seperti saudara, karena pentingnya saudara, manusia harus ada menghasilkan buah yang baik. Bukan tingginya atau pendeknya, bukan dari provinsinya dari mana, itu nggak penting. Penting pandangan Tuhan melihat saudara harus ada menghasilkan buahnya. Jadi 3 orang kantuk sekali dia. Karena kenapa saya tepuk tangan, supaya bangun melihat saya. Ketawa-ketawa, jangan ketawa, ya. Terus, jadi tadi saya bicara, tadi daun sayur dan lotinya atas, tadi saya lihat, tadi yang saudara barusan saya lihat, setelah Yesus melihat pohon ara, tidak ada buahnya, itu hanya kelihatan daun saja. Saya lagi bicara di atas, saudara paham? Tadi kantuk sekali 3 orang, langsung kepalanya ini, bagus sekali. Setelah itu saya lagi bicara daun di bawah, ya. Daun di bawah itu adalah pohon ara. Saudara baca 1, 2, 3. Tadi perkataan Yesus kepada pohon ara mengutuk, jangan. Nah itu kan dia marah karena nggak ada buahnya, cuma hanya daun-daun saja. Ini bukan burung ya, ini kan. Jadi atasnya melihat cuman roti dan sayur, di bawah juga setelah lihat apa itu tadi, pohon ara sudah kering. Tadi Yesus langsung mengutuk kepada pohon ara. Jadi akhirnya di bawah roti dan sayur, akhirnya pohon ara sudah kering sampai ke akar-akarnya. Wah. Saya takut ikut-ikut lama kuliah dari Kanaan sampai 4 tahun 5 tahun termasuk praktek, tapi enggak ada menghasilkan buahnya, hanya kelihatannya daun-daun saja. Akhirnya Tuhan mengutuk, perintahnya sangat jelas, mengutuk kepada dia, jangan hidup lagi. Setelah itu apa yang katakan, pohon ara sudah kering sampai ke akar-akar. Harapan saudara-saudara pasti menghasilkan buahnya luar biasa. Amin saudara? Amin. Oh ini dia. Amin.
Ada beberapa orang kampus saya tahu ya. Nah, coba Markus pasal 11, 15 ayat 17, tadi daun-daun atau sayur dan roti, sekarang tengah-tengah. Karena pandangan Yesus Kristus itu tengah-tengah, itu daging itu sangat penting sekali. Nah, kita tengah-tengah apa yang penting sekali, mari kita membaca 15 dan 17. 1, 2, 3. Jadi maksudnya tengah-tengah pandangan Yesus Kristus melihat seperti daging itu adalah penting sekali gereja atau Bait Allah. Bait Allah, rumahku, gereja disebut rumah tua bagi segala bangsa. Saya mendengar beberapa orang nanti keluar untuk praktek. Pasti saudara akan melihat gereja-gerejanya. Tapi setelah saudara datang di situ, jemaahnya nggak pernah dua. Saudara sendiri nggak pernah dua di gereja. Tapi yang sangat jelas, rumahku, maksudnya gereja Tuhan, selalu disebut rumah dua, termasuk saya dan saudara. Di tempat gereja di situ harusnya bukan makan, bukan menukar uang, bukan yang menjual beli. Itu adalah rumah Tuhan. Saudara-saudara, setelah keluar atau praktek, mulai pagi-pagi saudara ada di mana? Gereja. Untuk apa di gereja? Untuk berdoa. Posisi pagi-pagi salah, wah itu masalah besar. Yang praktek saudara, posisi telah sambil praktek, paling pertama saudara harus di gereja. Gereja berdoa. Untuk, menurut tadi saudara gimana? Berdoa untuk segala, barusan baca yang itu, segala bangsa. Segala bangsa itu adalah bukan hanya orang Indonesia. Kalau bahasa English, all the nations. Semua bangsa, negara, bahasa. Saudara, berdoa untuk mereka. Itu adalah fungsi gereja. Tetapi Yesus Kristus setelah masuk ke Bait Allah, yang orang berdoa untuk segala bangsa itu nggak kelihatan. Malah kelihatan hanya jual beli dan menukar uang. Itu hanya marah, ya. Coba. Jadi sehari mereka, coba saudara baca supaya jangan kantor. 1, 2, 3. Jadi maksudnya merayakan hari Paskah, misalnya di Jakarta. Kalau begitu Semarang dan Sukabumi dan pokoknya daerah kota-kota semua ikut ke Yerusalem atau di Jakarta karena Bait Allah cuma satu. Paham? Maksudnya Bait Allahnya di mana saja, Semarang ada, di mana kota ada ya gampang. Tapi Bait Allah cuma satu di Yerusalem. Paham? Coba kepalanya begini, ya, paham ya? Oke, bagus. Jadi setiap hari untuk merayakan hari Paskah sampai 500. Berarti ramai atau enggak? Ramai sekali. Nah, coba hanya laki-laki aja. Nomor 3. 1, 2, 3. Jika kita dekat dari Yerusalem itu tidak memanfaat untuk persembahan,
Tetapi untuk persembahan kami domba dan merpati dari daratan jalan kami adalah persembahan sebagai jauhnya. Binatang itu menjadi kurang sehat dengan persembahan. Misalnya saudara, dari Semarang domba dan kambing membawa sampai Jakarta, sehat atau enggak? Kurang sehat ya, matanya maju gitu ya, pusing gitu. Jadi waktu persembahan tidak boleh cacat, tidak boleh kurang sehat. Kita harus yang benar-benar sehat, itu baru membawa sebagai mempersembahkan sebagai persembahan. Saudara paham? Nah, sampai di situ membawa kambing dan dombanya kurang sehat supaya mereka membeli di situ aja ke Jakarta atau di Yerusalem, daripada membawa binatang-binatang itu kurang sehat. Lebih bagus saya membawa uang, lebih bagus di dekat-dekat di Yerusalem mau beli untuk sebagai persembahan. Paham sampai di situ? Nah, terus uangnya Semarang antara uangnya Jakarta berbeda. Kalau di sini rupiah, di situ dolar, misalnya. Jadi bukan satu tempat, karena Yerusalem di tempat khusus Baitullah rupiah, maksudnya tidak pakai rupiah. Kalau di dalam, di luar itu uangnya beda. Nah, kalau begitu orang Semarang membawa binatang di situ uangnya rupiah, misalnya ya. Saya pakai perumpamaan supaya saudara paham cepat. Setelah itu kalau di dalam Baitullah harus pakai dolar. Nah, jadi maksudnya rupiah harus menukar dolar. Tapi Yesus Kristus tadi setelah lihat menukar uang, marah. Kenapa marah? Haleluya. Amin. Amin doa. Haleluya. Ya, enggak apa-apa. Saya pertanyaan satu. Dari Semarang ke Jakarta, Semarang pakai rupiah. Ini misalnya saudara. Terus Baitullah di Yerusalem mereka pakai harus dolar. Jadi nggak boleh pakai rupiah. Karena tidak bisa membawa binatang sampai ke Yerusalem karena kurang sehat atau bercacat. Kambingnya atau dombanya maju, matanya kurang sehat. Jadi tidak boleh mempersembahkan sebagai persembahan binatang ini. Ya. Jadi mau nggak mau harus membawa rupiah. Nah, terus boleh izinnya dari pemerintah hanya di Baitullah di halaman boleh menukar. Paham? Tapi kenapa marah? Berbunga. Biasanya kalau menukar uang nominalnya masih berbunga. Nah, berhubungannya sampai kita kan belum paham. Karena Alkitab nggak tulis. Jadi bunganya sampai 100% atau 200% pun juga, apakah Tuhan Yesus Kristus harus marah? Sampai dia sendiri mati pun juga dia nggak marah. Kok masalah untung sedikit atau bunga sedikit marah? Tapi ya nggak tahu apakah bunga atau enggak. Cuma perkiraan mungkin ada bunganya tinggi, tetapi masa gara-gara bunganya tinggi marah-marah? Nggak setuju kalau saya. Kalau Yesus, kok Tuhan sendiri marah begitu kencang sekali, cuman menukar uang, bunganya berapapun juga nggak tulis, tapi cuman perkiraan kita kemungkinan bunganya tinggi, tetapi nggak tentu karena Alkitab nggak tulis. Sampai di situ saudara paham? Ayo coba lihat mata saya, ya. Nah, coba 1, 2, 3. Ya. Jadi tadi saya bicara Semarang itu rupiah, Jakarta itu adalah dolar. Jadi maksudnya
different monetary unit gitu maksudnya. Nah, ini coba kita belajar dari mana salahnya gitu. Jadi kesalahannya dari mana? Pikiran keselisihannya dari mana kok bisa marah? Kalau sampai di sini kalau nggak paham, masalahnya nggak bisa lanjut. Saudara paham? Paham. Aminnya coba sedikit lebih besar. Amin. Nah, subjek utama. Nah, kalau bait Allah, saudara, di sejarah bait Allah itu 3. Pertama, siapa yang bikin? Siapa yang buat? Salomo. Tahun berapa? 1000 tahun lalu. Ya. Pembangunan oleh Salomo di dalam berapa tahun? Di dalam berapa tahun? Kalau sudah baca, ayo jawab. Berapa tahun? 7 tahun. Ya, di dalam 7 tahun dia membangun atau pembangunan oleh Salomo tahun 1000 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Jadi yang keduanya pembangunan oleh Zerubabel. Ya, tahun 520 tahun sebenarnya bukan pembangunan, jadi maksudnya sedikit inovasi. Karena musuh-musuhnya hancur, setelah itu dia sedikit perbaiki, tapi penting baiklah. Nah, ketiga, pembangunan oleh Herodes sebelum 64 tahun. Nah, sebenarnya saudara ingat, lihat kepada saya. Herodes itu adalah sebenarnya tujuannya bukan untuk ahli membangun bait Allah sebenarnya, tetapi supaya orang Yahudi jangan banyak ngomong. Orang Yahudi supaya menyenangkan mereka sendiri, jangan memberontakkan kepada Roma sebagai raja di situ membangun bait Allah oleh Herodes. Sampai di sini saudara paham ya? Ada yang sariawan beberapa orang, dia nggak bisa, atau sariawan atau di puasa mulut saya nggak tahu. Nah, karena kenapa? Tadi saya jawab, bait Allah perjanjian lama antara perjanjian baru selanjutnya seperti 3 bait Allah, tapi tujuan perjanjian lama itu adalah coba hadirat Tuhan. Jadi maksudnya orang Yahudi di bait Allah Tuhannya ada di situ. Itu namanya hadirat Tuhan di bait Allah, bukan gedung. Ya, jangan salah paham. Saya lagi bicara perjanjian lama. Perjanjian lama, semua orang percaya Tuhan ada di bait Allah. Jadi di situ hadirat Tuhannya di bait Allah. Jadi maksudnya apa yang klimaks? Saya lihat klimaks, bahasa Indonesia klimaks ya. Daud sebagai raja Israel. Jadi maksudnya perjanjian lama Tuhannya selalu berjalan sesuai dengan bangsa Israel kemah. Kalau bangsa Israel pindah, Tuhan juga ikut pindah. Bangsa Israel pindah kemana, Tuhan juga ikut. Oleh karena itu, kehidupan Daud, klimaks itu adalah bagaimana Tuhan ada di tempat bait Allah selamanya, hadirat Tuhan di situ. Itu adalah rencana Tuhan melalui Daud. Nah, coba Mazmur pasal 274 sesuai dengan kemauan Daud seperti apa? Coba Mazmur 27 ayat 4, 1, 2, 3. Nah,
menurut Daud satu hal ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, dia hadirat Tuhan maksudnya di rumah, di bait Allah seumur hidup. Itu adalah keinginan Daud. Dan seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan. Ya, jadi maksudnya Tuhan ada di situ bait Allah itu sebagai untuk menyaksikan kemurahan hati, kemurahan Tuhan dan menikmati bait Allah. Ya, setelah berapa orang keluar untuk praktek, kenapa tadi saya teriak-teriak sampai saudara harus ada di gereja? Karena di situ saudara ada Tuhan. Bukan gedungnya, waktu saudara berdoa, Tuhan akan mendengar. Di mana? Di gereja. Karena rumahku disebut rumah doa untuk segala bangsa. Ya, coba hadirat Tuhan di dalam bait Allah seumur hidup. Itu adalah doa Daud, maksudnya keinginan Daud. Nah, coba saya lihat top of the moment during his life. Maksudnya kehidupan seluruh kehidupan Salomo itu adalah satu, Tuhan selama-lamanya tinggal di bait Allah supaya saya masuk bait Allah supaya menikmati Tuhan di situ. Kemurahan Tuhan supaya saya menikmati di dalam bait Allah. Itu adalah Daud. Seumur hidup dia pengen seperti itu. Nah, coba dari mana tahu? 1 Raja pasal 8:22 antara 23. 1, 2, 3. Nah, setelah 7 tahun pembangunannya selesai, Salomo angkat tangan di langit. Ini adalah umat. Setelah itu dia berkati kepada umatnya dia. Umatnya Tuhan dia berkati. Tuhan, berkatilah kepada umat. Jadi dia sangat jelas setelah itu apa yang katakan lagi. Satu lagi saudara baca 1, 2, 3. Sedikit perlu mengerti apa artinya memelihara perjanjian antara dengan siapa? Perjanjian antara dengan siapa? Dia sebut memelihara perjanjian dan kasih setianya dari mana? Itu perlu saudara harus mengerti. Nah, coba saudara lihat supaya semangat. Yang makin lama makin matanya tipis. Tadinya matanya besar, sekarang matanya tipis kayak lubang kancing gitu. Jangan kancing, jangan matanya seperti saya. Saudara, ya matanya sangat indah yang cantik kalau buka. Kalau kantung makin lama tipis itu seperti orang Korea. Itu kurang bagus. Kurang bagus. Mulai sekarang saudara harus perlu perhatian saya. Kalau enggak, yang tadi memelihara perjanjian itu adalah apa? Kok Daud nenek moyang apa yang memelihara perjanjian itu? Itu yang kita perlu tahu, saudara, supaya cepat. Apa arti dari memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu? Itu apa artinya, saudara? Ini adalah perjanjian antara Abraham dan Tuhan.
Itu adalah Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, 3. Itu adalah sangat jelas. Kalau ayat 1 tulis saja, pergilah dari negerimu, saudaramu, rumah papamu. Ayat 1. Karena ayat sedang di mana? Abraham sedang di mana? Ayo semester 1, semester 2, semester 3, belum bisa jawab. Semester 5, oh? Saya tanya, Abraham sedang di mana sekarang? Di rumah, bukan maksudnya. Nah, saudara, supaya sedikit mengerti saudara, Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 saudara, itu adalah semua manusia jatuh dosa. Adam dan Hawa, Kain Abel, Nuh, Babel, sampai 11 semua manusia jatuh dosa. Tetapi telah jatuh dosa, Tuhan ada mau dan rencana. Jadi menampakkan Tuhan sendiri telah memanggil Abraham. Jadi dia mau pakai Abraham sebagai rencana Tuhan, mau pakai Abraham. Nah, oleh karena itu dia sedang Kaldea Ur, maksudnya tempat menyembah berhala. Setelah itu Tuhan memilih dia, memanggil dia, Abraham, pergilah dari negerimu, papamu, saudaramu di situ, karena di situ adalah tempat berhala. Saya ulang lagi, saudara, maksudnya saya ikut untuk Kanaan, tapi masih pikirannya masih belum membarui, atau masih belum pikiran baru atau lo baru, masih pikirannya tinggal laku yang lama atau hidupnya lama. I'm talking about pikiran saudara. Walaupun saya belajar untuk teologi baru, tetapi pikirannya lo barunya nggak ada, lo lama masih hidup di dalam hati saya. Lord shiftnya nggak ada, maksudnya masih ada Tuhan adalah dia adalah sebagai majikan, tetapi masih ada tinggal laku lama dia adalah majikan saya. Katakan hari ini seperti Abraham, pergilah dari situ, keluar maksudnya dari tempat yang berhala, dari tempat dosa. Setelah itu dia janji, kalau begitu, kalau telah keluar dari negerimu, papamu, saudaramu, saya akan berberkati 3 hal. Bangsa yang besar. Kedua, namamu masyhur. Ketiga, kamu menjadi berkat, saudara. Jelas, sangat jelas, saudara. Kalau setelah keluar dari sini, kalau ini nggak jelas mau bicara, mau memberkati kepada mereka, bagaimana saudara? Saudara sendiri kalau ini nggak bisa pakai. Saudara keluar dari sini sebagai apa? Berkat. Ayat 2. Ayat 3, apa yang katakan? Ayat 3, apa yang katakan saudara? Jelas di sini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Maksudnya, saudara memberkati kepada dia, Tuhan juga memberkati kepada dia. Tuhan mengutuk kepada dia, Tuhan juga mengutuk kepada dia. Ya, setelah itu olehmu, because of you, ada nation, semua bangsa di kaum bumi mendapat berkat. Nah, sebentar nanti saudara keluar, maksudnya
tanggal berapa saudara keluar ke lapangan kemungkinan saudara itu adalah berkatnya sedang jalan di mana di tempat saudara berdiri. Setelah itu Tuhan mau pakai mulut saudara, Tuhan mau pakai saudara sebagai orang yang belum mengenal, melalui saudara, melalui mulut saudara mereka mendapat berkat. Coba amin saudara. Amin. Berani saudara. Misalnya, ini saya misalnya. Ini adalah berkat. Ya, setelah itu di mana saja tempat yang gereja atau di rumah, saudara fungsi mulut atau saudara fungsinya melalui saya bagaimana bisa menerima, mengalir berkatnya kepada dia. Melalui siapa? Melalui saudara. Itu namanya because of you. Jadi all people on the earth will be blessed through you. Maksudnya semua bangsa-bangsa akan menerima berkat melalui saudara. Nggak mau amin? Masih hantu? Amin. Itu adalah antara Tuhan sama Abraham janji. Nah, sekali lagi itu adalah Tuhan sama saudara perjanjiannya. Amin saudara. Amin. Matanya harus terbuka sampai di situ saudara. Nah, setelah itu tadi saya bilang apa? Memelihara perjanjian itu adalah seperti antara Tuhan sama Abraham perjanjiannya itu, saudara coba matanya terbuka sedikit. Memelihara perjanjian itu adalah seperti itu saudara. Orang biasa menerima berkat itu adalah kesehatan materi menjadikan. Maksudnya dia angkat tangan memberkati kepada mereka sesuai dengan memelihara perjanjiannya. Justru itu dia pada kumpul umatnya, setelah dia angkat tangan ke langit, setelah itu memberkati seperti biasa kesehatan. Mereka hujan perlu untuk segala tujuan untuk pertanian juga ya. Nah, tetapi saudara, bukan hanya menerima berkat seperti biasa, tetapi berkat yang lebih besar itu adalah hadirat Tuhan. Karena kenapa? Berkat, wah saya perlu motornya, saya perlu HP yang baru juga. Coba katakan siapa yang bagus. Menurut saya perlu HP baru supaya HP ini sebagai alat Tuhan untuk memuliakan Kristus. Tetapi pacarnya sering marah gara-gara HP saya rusak. Oleh karena itu yang supaya menyenangkan pacarku, saya mau membeli HP baru. Itu juga boleh, tetapi lebih berkat yang terbesar itu adalah hadirat Tuhan di gereja, karena dia maksudnya Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah sumber berkat. Jadi sumber berkatnya diam dalam hati saudara, itu adalah paling terbesar berkatnya. Amin saudara. Amin. Ya sedikit kayaknya, tetapi Tuhan. Satu lagi ada pokok tua. Pokok tua seperti biasa itu adalah tadi ampunilah dosa. Terus menunjukkan jalan yang baik supaya kita hidup yang lebih baik. Seperti kita salah. Terus memberikan hujan supaya pertanian untuk menghasilkannya baik.
Jadi kita perlu hujan juga, hujan berkat juga ya. Jadi Salomo memberkati kepada mereka seperti materi-materi seperti biasa. Haleluya. Kita juga perlu seperti itu juga. Basic kebutuhan sehari-hari. Ada yang sakit? Ada yang sakit? Enggak. Ya, sedikit 5 menit tahan ya. Pasal 8 ayat 37. Tuhan, kelaparan juga jangan. Tuhan, penyakit sampar juga jangan. Terus satu lagi, tulah atau penyakit apapun juga, Tuhan jangan sampai datang di sini. Seperti biasa dia memberkati kepada saudara, bukan hanya saudara Salomo memberkati seperti itu. Upah, jangan sampai laparan, jangan penyakit corona kena, jangan sampai masalah. Seperti biasa dia berdoa. Tuhan, satu lagi ada. Satu lagi. Tadi memelihara perjanjian. Satu lagi ada. Itu adalah coba saudara baca satu paling atas. Takut akan Tuhan. 1, 2, 3. Satu lagi ke bawah. Satu lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. Ya, saudara-saudara, dia berdoa seperti biasa. Tapi Tuhan, saya mau berdoa untuk khusus orang asing. Khusus saya berdoa untuk asing karena memelihara perjanjian Tuhan pasti berkenan karena untuk bukan umatnya saja tetapi khususnya orang asing atau orang jiwa baru. Jadi harusnya di halaman harusnya jiwa baru atau orang yang asing harus pada kumpul untuk seperti tadi. Mereka juga takut akan Tuhan. Mereka berdoa dan meminta permohonan supaya didengar oleh Tuhan di surga supaya menjadi keadilan. Karena umatnya dia juga penting, orang asing juga harus mendengarlah. Terus orang asing juga datang kepada Baidallah di dalam Baidallah supaya hadirat Tuhan atau menikmati Tuhan di dalam gerejanya, saudara. Jadi Salomo berdirilah dan memberkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring. Setelah itu Salomo tahu Tuhan memelihara perjanjian itu adalah bukan hanya orang yang percaya Tuhan, tapi orang yang nggak percaya Tuhan juga supaya keadilan mereka juga memberkati seperti orang yang percaya Tuhan. Orang asing, orang baru datang di gereja, mereka harus menikmati Tuhan ada di dalam gereja. Tuhan, orang asing pun datang juga mengampuni dosa mereka seperti orang percaya Tuhan. Yang pokok dua pertama untuk khusus umatnya, pokok dua keduanya khusus orang asing, orang baru. Tetapi setelah mendengar
doa dari Salomo. Coba nomor 7 baca 1, 2, 3. Dari negeri Sheba datang ke bangsa Israel. Benar. 1 Raja pasal 10 ayat 2. Benar juga kabar yang ku dengar di negeriku sampai negeri Sheba tentang engkau dan tentang hikmatmu. Jadi dia mendengar Salomo hikmat itu adalah dari Tuhan. Setelah itu orang Sheba, maksudnya orang yang ujung bumi, dia adalah bukan percaya Tuhan. Saudara ingat, bukan yang orang percaya, terpujilah, bukan orang Sheba dari jauh-jauh datang ke Israel membawa harta dan segala harta yang membawa. Setelah itu terpujilah Tuhan Allahmu. Orang yang siapa yang memuji dia? Orang yang belum percaya Tuhan, orang baru, jiwa baru di gereja datang. Setelah itu mereka sudah menikmati hadirat Tuhan di dalam bait Allah. Setelah itu terpujilah Tuhan dan telah berkenan kepadamu. Nah, saudara coba baca. Apakah gereja rumah tua bagi segala bangsa? Apakah saudara-saudara melihat gereja-gereja telah dipraktek di situ? Apakah gerejanya saudara, apakah benar-benar rumah tua? Kalau mereka tidak, saudara membawa contoh yang terbaik. Saudara harus di dalam gereja harus berdoa. Amin, saudara. Amin. Walaupun hamba Tuhannya enggak berdoa, saudara harus berdoa di dalam gereja. Jadi maksudnya harus ada orang asing atau jiwa baru supaya memelihara perjanjian dari Abraham dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah berkenan setelah melihat jiwa baru. Supaya apa? Supaya mengalirkan berkat kepada orang asing dan mereka diselamatkan. Kalau tidak, gerejanya itu adalah gereja sarang penyembah. Tukar uang juga salah. Oleh karena itu sampai dia marah, meja-meja paling itu juga salah. Tapi kemarahan dasarnya orang baru nggak ada. Halaman itu adalah khusus halaman untuk orang asing. Nggak mau amin? Nggak apa-apa? Nah, ini lagi bicara perjanjian lama itu adalah gerejanya atau bait Allah itu hadirat Tuhan. Tetapi perjanjian baru oleh karena Yesus Kristus crucified. Setelah Yesus Kristus memikul salib, bait Allah perjanjian lamanya enggak ada. Gereja adalah benar-benar menyembah dengan law dan kebenaran, itu adalah gereja. Saudara paham maksud saya? Jangan kakinya pegang itu. Konsentrasi kepada saya. Tadi saya lihat perjanjian lama hadirat Tuhan di bait Allah. Tapi sekarang telah perjanjian baru setelah Yesus Kristus memikul salib, gedung itu tidak ada artinya. Jadi selain gedung itu, saudara di mana saja menyembah di dalam law dan kebenaran, itu adalah gereja. Saudara di dalam praktek, di mana saja praktek, di
di mana saja saudara berdiri, itu adalah gereja atau kerajaan Allah, saudara. Dari situ saudara apa yang harus melakukan, bagaimana kebenarannya di situ, saudara berdiri di situ. Bagaimana tempat di situ ada sukacita. Bagaimana di situ tempat yang damai sejahtera. Itu adalah kerajaan Allah. Itu adalah gereja. Saudara-saudara, ingat, jangan sampai saudara keluar dari situ, jangan mencari pacarnya tempat di situ. Saudara, bukan tujuannya untuk mencari pacarnya. Saudara berdiri di tempat di mana saja, itu adalah tempat membangun kerajaan Allah. Amin, saudara. Amin. Ya, kita bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu.